Kenapa kemudian di tengah ancaman yang seperti ini dan itu merugikan dirinya dan keluarganya, beliau belum mau untuk mengundurkan diri dan memilih untuk ditangkap saja atau dipenjara gitu. Karena ya sayang sekali rasanya kalau kita melihat dari satu kasus yang begitu politis seperti ini, yang kemudian membuat perbedaan politik harus membuat salah satunya dipenjara gitu. Selamat malam semuanya. Setelah Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, sampai sekarang Pak Hasto tetap menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan dan belum mengundurkan diri. Padahal sebenarnya kalau kita ngelihat dari kasusnya, ini kan sangat-sangat politis sekali. Dari apa yang dilakukan oleh KPK dalam beberapa hari terakhir ini, itu kan nampak mencurigakan sekali bahwa kasus ini kayaknya dibuat atau diada-adakan saja gitu kan. Padahal sebenarnya seandainya Pak Hasto Kristianto mengundurkan diri dari posisi Sekjen PDI Perjuangan, mungkin cerita atau nasibnya akan sama seperti Pak Erlangga Hartarto. Karena pola-polanya itu mirip gitu. Sudah dibongkar sebelumnya katanya ada peringatan untuk mundur dari posisi Sekjen, tapi kemudian Pak Hasto tidak mundur. Makanya kemudian beberapa hari setelahnya dijadikan tersangka. Jadi pesan-pesan ancamannya itu sudah ada beberapa hari sebelumnya atau bahkan sebulan sebelumnya lewat Ibu Koni yang meminta Pak Hasto itu untuk diam dan tidak terlalu banyak bicara di media. Sudah ada ancaman-ancamannya gitu karena filenya sudah siap, ini siap ditersangkakan katanya gitu ya. Jadi ya seandainya Pak Hasto itu mundur, ya mungkin ceritanya akan mirip seperti Erlangga Hartarto yang tiba-tiba mengundurkan diri dan setelah itu aman, selesai gitu. Erlangga kan begitu, meskipun sudah diperiksa selama belasan jam dan nampaknya itu sedikit lagi akan menjadi tersangka, tapi ya karena dia mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar, aman-aman aja sampai sekarang gitu. Malah jadi menteri lagi gitu. Entah nanti bisa jadi ada kasus baru lagi atau bisa menjadi tersangka atau diungkit lagi, ya kita nggak ngerti. Tapi Pak Hasto Kristianto bahkan setelah menjadi tersangka gitu ya, kita kan pikir ini Pak Hasto kayaknya akan mundur nih kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kan biasanya begitu. Kalau ada satu pejabat atau elit partai yang dijadikan tersangka oleh KPK, biasanya setelah itu partai akan mengevaluasi dan kemudian membuat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu untuk mengundurkan diri dari posisinya. Biasanya, gitu ya. Lumrahnya begitu. Tapi ternyata di PDI Perjuangan nggak demikian. Semuanya nih anteng gitu. Bahkan menjelang hari ulang tahun partai besok 10 Januari, ini Pak Hasto masih terus melakukan kerja-kerja politik, menyiapkan untuk perayaan hari ulang tahun partai. Jadi PDI Perjuangan dengan kasus Pak Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP ini bagi saya unik sekali gitu, karena sudah menjadi tersangka tapi di partai tidak ada satupun orang yang berani bicara untuk kemudian meminta Pak Hasto mundur dari posisi Sekjen PDI Perjuangan. Semuanya diam, semuanya tertib, gak ada yang berani komentar. Padahal kalau di partai lain, udah pasti ada kader yang kemudian berbicara soal kemungkinan pergantian posisi Sekjen. Pasti itu. Tapi di PDI Perjuangan nggak ada sama sekali gitu. Dan ketika ada orang ditanya seperti Arya Bima ditanya sama wartawan kemarin, ya itu urusan DPP. Ya saya kan nggak di PP, bukan di DPP, jadi ya nggak tahu, ya silahkan itu ditanyakan ke DPP. Jadi semua orang tertib dan ternyata memang posisi Sekjen ini adalah wilayah atau kewenangan dari posisi Ketua Umum Ibu Megawati. Jadi posisi Sekjen ini diganti atau tidak itu menjadi kewenangan langsung dari Ibu Megawati. Dan di PDI Perjuangan tidak ada satupun orang yang berani nyenggol atau berkomentar soal posisi Sekjen yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nggak ada orang berani bicara. Seandainya ini di partai lain, wah udah rame dan udah pasti mundur gitu. Tapi di PDI Perjuangan anteng tuh semua nih. Inilah yang kemudian membuat saya jadi bertanya-tanya. Sebenarnya gitu ya, ini ada masalah apa gitu? Kayaknya kok kayak apa ya? Kayak nggak biasa gitu. Karena kalau di PDI Perjuangan saja tidak ada yang berani komentar untuk meminta Pak Hasto ini untuk mundur, itu kan artinya siapapun yang kemudian menyenggol Pak Hasto atau mungkin nanti akan terjadi penangkapan dan sebagainya,
itu secara otomatis akan berhadapan dengan Ibu Megawati. Itulah yang nampaknya sampai sekarang belum ada orang yang berani nyenggol-nyenggol ke arah sana. Gitu. Tapi apakah Pak Hasto akan mundur dari posisinya? Saya juga nggak tahu gitu. Kalau ngelihat dari posisi atau situasi hari ini, nampaknya tidak gitu ya. Nampaknya nggak akan mundur. Tapi kalau kita ngelihat dari apa yang dilakukan oleh KPK terkait penggeledahan di rumah Pak Hasto di Bekasi gitu ya, yang kemudian lucu sekali menyita dua barang atau dua benda yang kecil sekali tapi kemudian dimasukkan ke dalam koper, itu kan menunjukkan kegugupan yang sangat luar biasa. Sehingga mestinya sampai sekarang atau sampai besok setidaknya, sampai sebelum Pak Hasto ditangkap gitu ya, sebelum ada penangkapan, mestinya Pak Hasto masih punya waktu atau punya kesempatan untuk mundur atau mengundurkan diri. Karena dari apa yang dilakukan oleh KPK yang lucu sekali kemarin itu, masih mencari alat bukti padahal buktinya sudah ada. Itu kan menjadi satu pesan atau ancaman bahwa proses ini akan dilanjutkan gitu. Dan KPK nampaknya juga begitu sengaja memberikan pemanggilan pemeriksaan kepada Pak Hasto di hari ulang tahun partai 10 Januari. Itu kan kayak disengaja sekali gitu, sangat politis sekali. Kayak drama lah gitu ya, karena KPK pasti tahu gitu bahwa 10 Januari itu adalah hari ulang tahun PDI Perjuangan dan Pak Hasto ya masih menjadi sekjen partai, belum mengundurkan diri. Kan mestinya ketika ada acara besar seperti itu, KPK kan tahu diri mestinya gitu. Mestinya menjadwalkan jangan tanggal 10-nya gitu, tanggal 12 kayak atau tanggal berapa lah gitu kan. Tapi sengaja dibuat kemudian tanggal 10 Januari supaya apa? Supaya kemudian nanti Pak Hasto ini nggak hadir dan kemudian KPK punya alasan untuk melakukan penangkapan kapanpun karena sudah pernah mangkir gitu. Jadi ini kayak memang sangat politis sekali, disengaja dibuat sedemikian rupa untuk kemudian jadi pesan-pesan ancaman kepada Pak Hasto dan PDI Perjuangan. Dan saya kok melihat seandainya ini seandainya gitu ya, sebelum terjadi penangkapan, saya nggak tahu apakah akan ada penangkapan atau enggak, tapi dari logika atau kebiasaan atau pola yang dilakukan oleh KPK, biasanya kan kalau tidak hadir atau mangkir dari pemanggilan atau minta jadwal ulang, itu kan KPK punya alasan untuk melakukan penangkapan secara tiba-tiba atau kapanpun bisa dilakukan penangkapan karena sudah menjadi tersangka, sudah pernah mangkir gitu. Tapi seandainya ini penangkapannya masih seminggu lagi atau 2 minggu lagi atau masih lebih lama lagi gitu ya. Seandainya sebelum penangkapan Pak Hasto ini mengundurkan diri, mungkin kasusnya itu akan sama seperti Firly Bahuri, seperti mantan ketua KPK, yang setelah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dia mundur dari posisi ketua KPK. Setelah itu, kasusnya ya nggak kemana-mana, nggak berkembang, nggak diproses, dan nggak ada apa-apa gitu. Firly ya masih bebas sampai sekarang, tersangka memang, tapi lebih dari setahun kasusnya nggak kemana-mana. Itulah yang mungkin nampaknya akan terjadi kepada Pak Hasto seandainya Pak Hasto mundur dari posisi sekjen PDI Perjuangan. Tapi nampaknya kalau ngelihat dari tanda-tandanya Pak Hasto nggak mau mundur tuh. Nampaknya justru memang lebih memilih untuk dipenjara dibandingkan mundur dari posisi sekjen PDI Perjuangan. Padahal gitu ya, seandainya beliau mundur, selesai kasus ini. Karena udah nampak sangat politis sekali gitu. Tapi ya saya nggak ngerti apa yang sedang diperjuangkan oleh Pak Hasto. Kenapa kemudian memilih untuk tidak mundur. Saya nggak ngerti gitu ya. Karena tidak terlibat dalam pembicaraan dengan kelompok elit di sana. Toh pada akhirnya sebenarnya sebagai seorang tokoh politik, sebagai elit politik, sebagai sekjen PDI Perjuangan, ini Pak Hasto sudah mencatatkan sejarah yang sangat luar biasa bagusnya. Bahkan mungkin sulit untuk ditandingi oleh orang lain setelah ini. Menjadi sekjen terlama dan tersukses di PDI Perjuangan sepanjang sejarah PDI Perjuangan. Itu sudah beliau buktikan semuanya gitu ya, dan sudah mencapai di level tertinggi. Ya karena kalau Pak Hasto untuk menjadi ketua umum partai kan nggak bisa. Level sekjen itu sudah tertinggi gitu. Jadi ya saya bukan mau mengajari. Untuk satu karir politik, Pak Hasto sudah mencapai semuanya. Dia sudah mendapatkan puncaknya. Tapi
kenapa kemudian setelah ditekan seperti ini dan dijadikan tersangka beliau tidak mengundurkan diri? Dalam logika saya, ketika kita pernah mendaki gunung, misalkan gunung apapun lah, ketika kita mencapai puncak, itu kan memang kita nggak bisa berlama-lama, dan setelah itu kita ya mengundurkan diri atau turun gitu. Pak Hasto sudah mencapai semuanya. Kenapa kemudian di tengah ancaman yang seperti ini dan itu merugikan dirinya dan keluarganya, beliau belum mau untuk mengundurkan diri dan memilih untuk ditangkap saja atau dipenjara gitu. Karena ya sayang sekali rasanya kalau kita melihat dari satu kasus yang begitu politis seperti ini, yang kemudian membuat perbedaan politik harus membuat salah satunya dipenjara gitu. Karena ya kita ngapain bermain-main politik kalau kemudian salah satunya menggunakan arogansi kekuasaannya untuk memaksa kasus-kasus yang sebenarnya itu sulit untuk diterima atau dilogikakan gitu. Tapi ya saya juga hanya orang rakyat jelata yang bukan siapa-siapa, yang hanya melihat kasus ini dari luaran dan pola-pola yang sama, kebetulan sama dari kasus-kasus sebelumnya. Saya nggak tahu apa yang sedang diperjuangkan, tapi semoga pada akhirnya ini berakhir baik-baik saja gitu. Karena ya kalaupun misalkan pada akhirnya Pak Hasto tidak memilih mundur dan kemudian lebih suka memilih jalur di penjara, saya nggak paham apa yang sedang diperjuangkan, apa yang sedang beliau lawan, saya nggak ngerti gitu. Padahal kalau mundur selesai, kayak Erlangga Hartarto, kemudian Firly Bahuri, selesai semuanya gitu. Kenapa masih nggak mundur, itu yang kadang masih saya pertanyakan atau saya cari tahu jawabannya, ini sebenarnya ada masalah apa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah Kura-Kura.